Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung yang nonton ya. Pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit sharing soal tang buaya ya. Meskipun ini sebenarnya jauhnya agak berbeda karena memang saya belinya sesuai kebutuhan ya. Jadi butuh yang curve atau melengkung, butuh juga yang straight. Nah, sebenarnya fungsinya memang mirip-mirip, tapi ada sedikit beda lah ya ketika penjepitnya yang satu lurus dan melengkung. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas kali ini, melainkan perbedaan dari kualitas. Yang satu ini adalah American Tool. Semoga jelas. Oke. Ini ya, made in-nya China. Yang satunya ini chrome vanadium bahannya, made in-nya di sini Jepang, Taiyo Picus ya. Nah, yang pertama dapat kita lihat yang sebelah kanan, yang Taiyo Picus itu bagian rahang statisnya atau yang tidak bergerak ini punya 1, 2, dan 3 paku ya. Sedangkan yang American Tool ini 1. Ditambah di sini ada seperti pantekan atau pres-presan 1 titik ya. Semoga kelihatan. Itu bukan ini ya, asli ya, bukan saya yang pukul atau disengaja di ini ya, memang bawaannya. Nah, seperti itu titiknya. Sedangkan di bagian rahang atas yang bisa atau berfungsi untuk mengunci, sama pinnya 2, 1, 2. Yang ini untuk mekanisme pelepasnya atau rilisnya. Nah, ini untuk rilisnya. Untuk di American Tool sama 2. Bahkan terlihat istilahnya klemnya atau kepalanya lebih besar. Tapi itu enggak jaminan ya, bukan jaminan. Kebetulan ini barusan lepas pennya sama mekanisme pelepasan atau rilisnya. Tapi ya saya pikir untuk mereview nggak masalah ya. Yang penting kita bisa lihat secara keseluruhan. Yang pertama ini yang berbeda. Yang ini made in Japan, harga mirip-mirip. Malah terkadang saya nemukan di toko ini lebih mahal, American Tool. Nah, pertama dari ini, kemudian pennya berbeda. Kita bisa lihat sendiri. Ini kita balik ya. Udah tahu dari sebelah satu sisi, kita lihat sisi yang lain. Nah, kelihatan 3:1, ini 2, tapi jaraknya lebih jauh. Ini lebih dekat. Apa perbedaannya? Nah, karena ini sistemnya model tuas, tentunya ada berbeda di gaya tekannya. Gak perlu saya jelaskan terlalu panjang ya, intinya berbeda di gaya tekannya. Sebenarnya saya punya juga yang made in Jerman, nah itu kualitasnya lebih di atas lagi yang ini, yang Jepang. Tapi kita bandingkan yang ini dulu yang sering ya, yang umum kita temui ya Cina dan Jepang. Yang Jerman itu harganya umumnya bisa 2 atau 2,5 kali bahkan lebih ya daripada yang Jepang sekalipun. Saya lanjut lagi perbedaannya. Meskipun ini terlihat besar, tidak jaminan. Yang perlu kita lihat adalah bagian dalamnya ya. Jadi paku yang di dalam sini yang bisa kita bandingkan. Nah, cuma karena ini tidak kelihatan, saya tidak bisa bilang mana yang lebih besar. Tapi kita bandingkan saja besi-besinya. Nah, seperti ini. Ini bagian tuas. Mekanisme tuas penekannya yang bergeser, yang sliding tuh yang ini. Ada per di dalamnya. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, bisa dilihat ya bedanya ya. Yang lebih kokoh tentunya lebih kuat ya. Ini Jepang kebetulan. Nah, ini kita lihat ini mekanismenya, dan ada ini tekukan juga pengaruh ke ini ya. Lebih kuat istilahnya. Nah, sedang yang ini dia cenderung hanya mengkurva ya, bukan
tekukan patah. Nah, kalau tekukan patah itu setahu saya memperkuat. Seperti plat yang ditekuk-tekuk itu akan lebih kuat daripada plat yang lembaran saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk ininya kelihatan ya, yang ini lebih tebal daripada yang ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagian ini. Aduh, belum fokus. Nah, ini ya. Sambungan antara plat kanan dan kiri pada bagian dratnya itu yang lebih kuat akan lebih tahan lama untuk ngunci. Wah, fokusnya hilang datang ini. Semoga fokus. Oke ya. Sekarang kita lihat yang Jepang. Nah, kelihatan? Nah, sambung-sambungannya itu. Nah, kita pilih yang lebih kokoh kalau kita memilih. Nah, cuma saya ingin membandingkan, makanya saya pilih yang satunya adalah American Tool. Coba pakai yang untuk yang straight ya, yang lurus. Sebentar. Coba kita sandingkan kanan kiri ya. Oke ya. Meskipun tebalnya sedikit ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kemudian di sambung-sambungannya tuh bagian drat terlihat bahannya berbeda ya. Yang American Tool, aduh ini fokusnya. Yang American Tool terlihat lebih mengkilap. Yang Jepang itu tidak semengkilap yang American Tool. Platnya lebih ditekuk-tekuk, baik yang posisi di drat maupun di posisi tuas yang ini sliding. Nah, ini ya kelihatannya platnya. Kemudian kalau kita ingin memilih atau membeli tadi, seperti saya bilang, pilihlah yang platnya lebih tebal, lebih kokoh. Lebih banyak pen ini biasanya lebih kuat. Sorry ya. Kemudian ini penampakan finishingnya yang Jepang itu lebih apa ya? Lebih ngedove lah ya. Kalau yang American Tool memang lebih mengkilat ya, lebih kinclong istilahnya. Coba saya balik di posisi yang sama ya. Di video mungkin tidak terlihat jelas, tapi kalau kita lihat secara langsung mungkin lebih jelas ya. Ini lebih mengkilap halus, kalau yang ini lebih bertekstur dan lebih ngedove. Nah, kalau untuk pemakaian sejauh yang pernah saya gunakan ya, ini ya udah sampai tanggal ininya. Kemudian saya juga pernah menggunakan tang buaya, ininya yang slack di sini ya. Bagian ini slack. Jadi ketika ngunci ada bagian tertentu yang dratnya slack, itu dia tidak bisa ngunci. Nah, kalau yang Jepang ini umumnya akan lebih bertahan. Nah, jadi saya ulang ya, kesimpulannya, pilihlah tang buaya yang pinnya lebih banyak, itu umumnya lebih kuat. Meskipun bukan mutlak ya, kalau pinnya 2 tapi lebih besar lawan 3 yang kecil mungkin bisa lebih kuat yang 2. Tapi ini kan satunya hanya pres-presan. Kalau yang ini kan memang betul-betul 3. Jadi dia akan lebih kokoh menopang daripada yang cuma 1. Kemudian bahan yang lebih tebal itu akan lebih kuat tentunya. Jadi secara simpel itu aja, kalaupun kita tidak melihat brand ya. Cukup bandingkan ini tuasnya lebih tebal daripada ini, pennya lebih banyak, maka kita bisa pilih yang lebih kokoh. Jangan lihat brandnya saja. Tapi kalau ini kebetulan memang ini Jepang, yang ini Cina. Nah,
Kira-kira itu saja yang bisa saya share untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.